أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita teruskan kajian kita prinsip dasar Islam. Pada kali ini kita masuk ke dalam tauhid asma wa sifat milik Allah Azza wa Jalla. Dikatakan dalam kitab oleh penulis hafizahullah, Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan atas dirinya, baik itu berupa nama-nama maupun sifat-sifatnya, dan mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya dalam dalil. Kenapa beliau menulis di sini Ahlus Sunnah bukan Muslim atau Muslimun atau Mukminun? Karena justru banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan atas dirinya. Banyak dari kaum muslimin yang tidak berlaku benar dalam mengimani nama maupun sifat Allah. Ya. Dan hanya Ahlus Sunnah lah di kalangan kaum mukminin yang memiliki prinsip yang benar dalam masalah ini. Baik, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil. Al-Walid bin Muslim bertanya kepada Imam Malik bin Anas, juga Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Al-Walid bin Muslim bertanya kepada semua imam tersebut tentang kabar yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti datangnya ia dalam dalil, dan janganlah engkau mempersoalkan tentang bagaimana. Jangan engkau tanya tentang bagaimana sifat itu, yaitu ketika ada ayat yang menetapkan Allah Ta'ala memiliki wajah, maka udah biarkan bahwasanya makna wajah itu adalah wajah yang sesuai dengan keagungan Allah. Amirruha kama ja'at bila kaif, tanpa harus mempersoalkan bagaimana wajah tersebut. Jika ada dalil atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, maka katakan Allah Ta'ala turun sesuai dengan keagungannya. Amirruha kama ja'at.
bila kaifa, tanpa harus dipersoalkan bagaimana cara turunnya. Enggak usah mempersoalkan bagaimana cara turunnya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah." Imam Syafi'i berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan manhaj salaf dan manhajnya para imam ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah manhajnya adalah mengimani tauhid al-asma' wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya dalam hadis Nabi SAW. Apa ini Al-Quran dan di hadis Nabi SAW, di situ ada kabar tentang nama dan sifat Allah, maka Ahlus Sunnah mereka mengimaninya, memaknainya, dan tidak melakukan hal-hal berikut. Ya, di sini ada beberapa istilah. Tanpa tahrif, tidak melakukan tahrif. Tanpa ta'til, tidak melakukan ta'til. Tanpa takyif, tidak melakukan takyif. Tanpa tamtsil, tidak melakukan tamtsil. Kita akan membahas 4 istilah tersebut. Ada tahrif, ada ta'til, kemudian ada takyif dan ada tamtsil. Sekarang kita mulai dari tahrif, sebagaimana di footnote disebutkan. Tahrif atau ta'wil. Taib, tahrif maknanya adalah, di sini maknanya adalah merubah lafal nama dan sifat. Merubah lafal nama dan atau sifat. Atau merubah maknanya. Atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, ini namanya tahrif. Tahrif itu adalah menyelewengkan. Ya, adanya perubahan. Merubah lafal nama termasuk tahrif. Merubah lafal termasuk tahrif. Contoh, Allah diubah menjadi Lata. Al-Lat. Allah diubah menjadi Al-Lat. Maka ini tahrif. Ya. Aziz diubah menjadi Uzza. Ini juga tahrif. Manan diubah menjadi Manat. Ini juga tahrif. Nah, bisa juga tahrif itu mengubah maknanya. Ya, maknanya diubah. Atau menyelewengkan makna dari yang makna sebenarnya. Ya. Misalnya istawa maknanya meninggi di atas sesuatu, bersemayam di atas sesuatu. Kemudian diselewengkan maknanya menjadi makna istaula. Ya, artinya menguasai. Maka ini termasuk tahrif. Tahrif maknawi ini berangkat dari apa? Dari takwil. Berangkat dari takwil. Takwil asal maknanya adalah yaitu semacam tafsir. Dan takwil ada yang takwil yang sahih, ada yang takwil yang batil. Takwil yang sahih maka disebut tafsir. Takwil yang sahih disebut tafsir. Dan itu merupakan asal makna dari takwil.
ya. Tetapi ketika pakai ini, muter-muter biar muter-muter. Ketika itu ketika ia adalah penyelewengan, maka takwil di sini maknanya adalah mengalihkan makna suatu lafal dari makna dekat ke makna yang jauh tanpa dalil. Jadi takwil yang dimaksud di sini adalah mengalihkan makna yang dekat dari suatu lafal menuju makna yang jauh tanpa dalil. Maka ini namanya takwil yang batil atau tahrif, penyelewengan. Jadi takwil yang batil yang dimaksud di sini adalah mengalihkan makna dekat dari suatu lafal menuju makna yang jauh tanpa dalil. Misalnya yang disebutkan dalam hadis Rabb kita yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sudah selesai. Tapi kemudian diselewengkan maknanya, yang turun bukanlah Allah, melainkan yang turun adalah rahmat Allah katanya. Ada yang mengatakan yang turun bukanlah Allah, melainkan yang turun adalah malaikat Allah katanya. Maka ini merupakan takwil, karena ini menyelewengkan makna yang zahir, makna yang jelas, makna yang dekat dari satu lafal menuju makna yang jauh tanpa ada dalil. Ya, ini namanya tahrif atau takwil yang batil. Adapun kalau misalnya takwil yang sahih, maka itu adalah tafsir atau memaknai suatu lafal dengan makna yang jauh dengan adanya dalil. Memaknai suatu lafal dengan makna yang jauh dengan adanya dalil. Maka ini memang takwil, tetapi ini takwil yang sahih. Biasanya ini terjadi pada masalah majaz. Masalah majaz. Ya, seperti aku melihat singa di mimbar. Maka makna dekatnya singa adalah binatang yang buas itu. Ya maklum, masyhur. Tapi ketika dimaknai singa di sini adalah penceramah yang pemberani, penceramah yang keras suaranya, maka ini makna yang jauh. Tapi ditafsirkan, ditakwilkan, aku melihat singa di mimbar. Maka ini berarti takwil yang sahih, karena dalilnya adalah tidak mungkin di sini singa naik ke atas mimbar. Singa binatang tidak mungkin naik ke atas mimbar. Taib. Kemudian mereka mengatakan tidak mungkin Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Maka kita katakan, kenapa kalian berkata begitu, tidak mungkin, sementara Rasulullah SAW mengabarkan hal itu, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Maka kata mereka, katakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia, karena kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah Ta'ala bergerak dong. Berarti Allah Ta'ala menempati makhluknya dong. Berarti turunnya kayak turunnya makhluk itu dong. Nah, ini yang kita sebut apa? Yang kita sebut nanti takyif dan tasbih. Nanti ada insyaallah. Yaitu membagaimanakan turunnya Allah di benak mereka. Mereka membayangkan bagaimana Allah Ta'ala turun. Dan mereka menyerupakan turunnya Allah Ta'ala seperti turunnya makhluk. Maka yang seperti ini masuk ke dalamnya ketika mereka menafsirkan turunnya Allah dengan turunnya malaikat,
maka ini namanya takwil yang batil. Ketika mereka menafikan atau tidak menganggap Allah itu turun ke langit dunia, maka ini termasuk ta'til di sini, ta'til. Ketika mereka membayangkan bagaimana Allah Ta'ala turun, maka itu termasuk takyif. Dan ketika mereka menyamakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, maka itu merupakan yaitu tasbih, ya, atau tamtsil atau tasbih. Itu nanti akan dijelaskan. Maka ini adalah tahrif atau takwil yang batil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya ada istilah namanya ta'til. Ta'til, ta, kemudian ain, kemudian ta, kemudian ya, kemudian lam. Ta'til. Ta, kemudian ain, kemudian ta, kemudian ya, kemudian lam. Ta'til yaitu menghilangkan, mengosongkan, dan menafikan sifat-sifat Allah, atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Jadi menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah, atau bisa juga dia mengingkari semuanya, atau bisa juga dia mengingkari sebagian saja dari sifat-sifat Allah. Baik. Orang yang mengingkari seluruh sifat-sifat Allah adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Orang yang mengingkari sebagian sifat Allah adalah orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi yang mengingkari seluruh sifat Allah itu Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Orang yang mengingkari sebagian sifat Allah itu orang-orang Asy'ariyah dan juga orang-orang Maturidiyah, dan itu banyak di Indonesia. Yang mereka tidak mengatakan Allah itu Maha mendengar, untuk yang mengingkari seluruh sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Karena Allah Ta'ala mendengar, Allah mendengar tanpa pendengaran, Allah melihat tanpa penglihatan. Al-muhim, omongan mereka omongan yang tidak bisa diterima lah. Dan juga mereka mengingkari, ada sebagian mereka mengingkari sifat-sifat Allah, atau sebagian mereka mengingkari sebagian dari sifat Allah, seperti mereka mengingkari sifat nuzul, yaitu turunnya Allah ke langit dunia, mengingkari sifat istiwa, yaitu bersemayamnya Allah di atas arsy, mengingkari sifat Allah yaitu mengingkari sifat Allah mencintai, membenci, marah. Mereka ingkari itu, tapi mereka menetapkan sifat Allah berbicara, misalnya menetapkan sifat Allah menginginkan, dan sifat-sifat lainnya. Beberapa sifat saja mereka yang mereka tetapkan. Kalau kalangan Asy'ariyah menetapkan sifat ada 7 saja. Ada juga Maturidiyah menambahkan, jadi sifat takwinnya itu menjadi 8 sifat. Allah memiliki 8 sifat saja. Ada juga perkembangan Allah Ta'ala memiliki sifat 20. Maka istilah sifat 20 ini termasuk apa? Termasuk dari kalangan Mu'attilah, yaitu ta'til.
membatasi sifat Allah hanya pada 20. Ada di beberapa lagu-lagu atau nasyid-nasyid. Dan ini merupakan kelompok menyimpang, tapi populer di tengah kaum muslimin Indonesia, terutama Indonesia Malaysia. Seperti Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudara iradah ilmun hayyun, sama' basar, kalamun qadiran muridan, aliman hayyan, sami'an basiran mutakallima. 20 sifat saja. Lalu kemana sifat wajah Allah? Kemana sifat tangan Allah? Mana sifat turunnya Allah Azza wa Jalla? Sifat murkanya Allah, sifat ridhanya Allah, sifat cintanya Allah, sifat marahnya Allah. Dan banyak sekali dari sifat-sifat Allah yang mereka nafikan. Perbedaan antara tahrif dan ta'til adalah bahwa ta'til itu mengingkari atau menafikan makna yang sebenarnya yang dikandung oleh suatu nas dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sedangkan tahrif ialah merubah lafal atau makna dari makna yang sebenarnya yang terkandung dalam nas tersebut. Tapi kemudian ada masalah namanya takyif dan ada tamthil atau tasbih. Apa itu takyif? Takyif adalah menerangkan keadaan yang ada padanya sifat. Ya, menerangkan, takyif adalah menerangkan menerangkan kebagaimanaan sifat. Menerangkan kebagaimanaan suatu, atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu, yaitu bagaimana Allah bersemayam, ya, atau bagaimana Allah turun, atau menentukan hakikat dari sifat Allah, seperti menanyakan bagaimana Allah bersemayam. Taib. Dan yang sepertinya adalah tidak boleh bertanya tentang kaifiyah atau tata cara sifat Allah. Karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Ya, kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Karena ketika bagaimana sifat Allah, maka kita sama dengan bertanya bagaimana Allah. Yaitu nanti ada di dalamnya ada sisi apa? Ada sisi penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai zat yang kita tidak mengetahui kaifiyahnya, tata caranya. Begitu juga kita tidak tahu tata cara sifat-sifatnya. Dan hanya Allah yang mengetahui, dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya. Misalnya Allah Ta'ala memiliki tangan. Lalu ditanya, bagaimana tangan Allah itu? Maka nggak boleh seperti ini. Pertanyaan seperti ini nggak boleh. Ini namanya takyif, membagaimanakan. Kamu mengatakan tangan Allah itu seperti ini tangannya, gitu. Maka ini nggak boleh. Ini kufur, takyif. Yaitu menerangkan keadaan tangan Allah, menerangkan tata cara sifat tangan Allah, nggak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ya. Kemudian ada tamtsil. Tamtsil ini menyerupakan. Tamtsil sama dengan tasbih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya seperti itu. Jadi disamakan, sama seperti takyif dan juga tamtsil, itu ada keserupaan, yaitu menyerupakan. Tapi takyif dia yaitu menerangkan menerangkan tata cara sifat Allah, atau bertanya bagaimana sifat Allah itu. Adapun tamtsil atau tasbih itu mempersamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi Ahlussunnah menetapkan tanpa menyerupakan, menetapkan tanpa tamtsil.
menyucikan Allah dari segala kekurangan dan aib tanpa ta'til, tanpa menafikan nama atau sifatnya. Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Pembahasan hal seperti ini saya jabarkan secara luas sekali di serial kajian Al-Qawaid Al-Muthlah yang sudah khatam. Kisaran 90-an seri itu ada di YouTube. Al-Qawaid Al-Muthlah, membahas kitab Al-Qawaid Al-Muthlah. Ya. Juga secara luas juga saya terangkan masalah-masalah berkisar seperti ini di kajian kitab Talkhis Al-Hamawiyah. Itu di YouTube juga ada. Kisaran sekarang mungkin sudah 40-an atau saya lupa udah berapa puluh serial. Bagi yang ingin mendalami masalah-masalah seputar ini, tadi hanya global saja, maka silahkan merujuk ke dua kajian tersebut, yaitu kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthlah, bisa dicari di YouTube, ya atau kitab Talkhis Al-Hamawiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lafal ayat "Laisa kamitslihi syai'", tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ini merupakan bantahan terhadap golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sedangkan lafal ayat wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah bantahan orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, karena di sini ada isbat, menetapkan dia adalah sami', dia adalah basir. Dia mendengar, dia Maha melihat. Berarti di sini ada penegasan bahwasanya Allah memiliki sifat pendengaran dan memiliki sifat penglihatan. Tim udah datang belum? Biasa telat ya? Hah? Baik, kemudian lanjut ke makna la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Ya, kesalahan dalam memaknai la ilaha illallah. Itu ada kesalahan. Coba lihat di sini. Kenapa? Di antara kesalahan tersebut adalah menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu, karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi, baik benar maupun salah, itu adalah Allah. Ya, jadi memaknai la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah itu salah. Ya, makna itu berarti tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti semua yang diibadahi pasti adalah Allah. Ini salah. Ya, jadi konsekuensi dari memaknai la ilaha illallah dengan tiada yang diibadahi kecuali Allah, ini konsekuensinya adalah pemahaman terbaliknya, setiap yang diibadahi berarti adalah Allah. Salah. Ya. Berarti orang kalau misalnya menyembah patung, kita katakan tiada yang disembah melainkan Allah, berarti patung itu Allah dong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tafsiran yang kedua yang salah, itu menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tiada pencipta kecuali Allah, yang makna ini yang masyhur di Indonesia, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah.
memaknai tiada Tuhan selain Allah, ini salah. Karena makna tersebut merupakan bagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah. Ini belum cukup. Ini yang diyakini juga oleh orang musyrik. Jadi tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada pencipta selain Allah. Berarti Allah, jadi ya udah, tiada pencipta selain Allah, yaitu segala hal diciptakan oleh Allah. Taib. Tapi ini gak cukup, berarti boleh dong kita menyembah selain Allah. Makanya banyak orang-orang berbuat syirik di Indonesia ini karena memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan memaknai tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah. Maka terus kita nyembah siapa? Kata mereka nyembah Allah, tetapi kenyataannya ketika menyembah selain Allah sah-sah saja bagi mereka. Ya. Maka ini tidak benar. Maka la ilaha illallah maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, nafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsiran la hakimiyata illallah. Tiada hak, tiada penghakiman, tiada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah saja. Ini tafsiran yang salah yang ketiga. Padahal pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengesahkan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang Maha Kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya atau menyimpangkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Jadi yang penting kita harus menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau urusan doa, tujuan ibadah itu enggak harus kepada Allah. Yang penting Allah saja yang penting hukum Allah Ta'ala harus ditegakkan. Ini kontradiktif sebenarnya. Jadi la hakimiyata ilallah ini tafsiran yang khata juga, walaupun kelaziman dari uluhiyah Allah adalah hukum Allah. Yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, atau la ma'budu haqqun illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu makna yang sahih. Umat sekalian, jika memiliki pertanyaan diharapkan segera saja, ya. Tapi kemudian la ilaha illallah syarat-syaratnya. Syarat la ilaha illallah ada beberapa syarat dan disebutkan di sini. Syarat tersebut sampai 7 syarat. Sampai 7 syarat. Syarat pertama yaitu al-ilm, mengetahui, mengilmui. Syarat pertama yaitu ilmu, mengetahui, yaitu mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Syarat supaya terpenuhi benarnya la ilaha illallah. Syarat pertama yaitu ilmu, mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dan benar selain Allah. Jadi harus tahu dulu tentang la ilaha illallah. Orang yang baru masuk Islam harus dipahamkan tentang la ilaha illallah dengan benar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengetahui adalah mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan di lisan. Jadi harus tahu. Dalam hadis sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk surga. Tapi ilmu di sini maksudnya ilmu yang melazimkan amal, bukan sebatas pengetahuan belaka.
Syarat la ilaha illallah yang kedua, al-yaqin, yaitu meyakini, yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa aku, yaitu Muhammad, adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadatnya itu, melainkan ia masuk surga. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idhhab bina alayya hatain, faman laqiyat min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Pergilah dengan membawa kedua sandalku ini, kemudian siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin dengan la ilaha illallah serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak yakin, maka yang disyaratkan yaitu masuk surga juga tidak ada. Orang enggak yakin akan la ilaha illallah, gimana mau masuk surga? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-yaqinu al-imanu kulluh was-sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhan, dan sabar adalah sebagian dari iman. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya dan akan mentaati Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman tentang agama. Syarat yang ketiga, dan sepertinya itu terakhir yang akan Anda bahas di sini, yaitu ikhlas. Maka ini ikhlas merupakan sebutan untuk kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi wajib untuk pertama mengilmui la ilaha illallah, yakin akan keberhakan Allah sebagai yang disembah, dan tulus ikhlas dalam menyembah Allah Azza wa Jalla, dalam beribadah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Rasulullah SAW juga bersabda, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Jadi itu sementara 3 syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas. Adapun berikutnya nanti syarat keempat yaitu as-sidq, syarat kelima yaitu al-mahabbah, syarat keenam yaitu al-inqiyad, dan syarat ketujuh yaitu al-qabul. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Tapi pertemuan mendatang nanti kita lihat lagi tanggal berapa, karena insyaallah
tanggal 4 Desember saya berangkat umroh lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jamin kesehatan saya untuk saat itu. Insya Allah mungkin setelah itu baru bisa kita bahas lagi kitab ini insya Allah Ta'ala. Baik, silakan para umat sekalian, jika ada pertanyaan dipersilakan. Wa iyyakum. Amin. Amin. Betul. Taib. Kata Nabi SAW tadi yang di dalam hadis yang telah kita sampaikan tadi tentang syarat kedua itu ilmu, yaitu man mata wa huwa ya'lamu syarat pertama, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui dengan benar bahwa saya tidak berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya mengilmui dengan benar yaitu dia memiliki pengetahuan yang benar tentangnya dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, itu masuk surga walaupun kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah. Syukur-syukur kalau kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, sebagaimana kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah maka masuk surga. Iya, maka akhir kalimat ini lebih afdol tentunya, tetapi bukan berarti bahwasanya kalau kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah maka belum tentu masuk surga, enggak juga, ya. Yang penting dia itu mengilmui la ilaha illallah, bertauhid dan juga mengamalkannya. Itu yang penting itu, insyaallah. Begitu, ya, fadhal. Silakan. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, inna lillahi syafa'atu jami'a. Segala syafaat itu milik Allah. Tapi ada beberapa hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan mandat untuk memberikan syafaat di hari kiamat nanti, yaitu Rasulullah SAW, juga para nabi, para malaikat, dan orang-orang saleh. Mereka memberikan syafaat. Tapi syafaat mereka itu bergantung pada ridha Allah Azza wa Jalla dan izin dari Allah. Jadi bukan secara independen mereka memiliki syafaat. Lalu bagaimana cara kita meminta syafaat sekarang? Yang pertama, memohon kepada Allah Azza wa Jalla sekarang di dunia ini agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita syafaat, baik melalui nabinya atau melalui siapapun. Boleh kita bilang, minta sama Allah, ya Allah, saya mohon kepada engkau syafaat Nabi Muhammad SAW. Boleh. Tapi mintanya sama Allah sekarang, bukan sama Nabi SAW. Itu yang pertama. Kedua, lakukanlah amalan-amalan yang berpotensi menjadikan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat, seperti berselawat atas Nabi SAW, menjawab azan secara lisan. Maka ini adalah di antara amal-amalan yang berpotensi mendapatkan syafaat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jauhi perbuatan syirik, karena orang-orang yang berbuat syirik tidak akan Allah berikan ridha.
pada mereka di hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, teguhlah di atas sunnah Nabi SAW dan jauhilah bid'ah. Itu diantara wasilah atau cara kita meminta syafaat nanti. Teguhlah di atas sunnah dan jauhilah bid'ah. Jangankan syafaat, menikmati telaganya Nabi SAW saja ahlul bid'ah itu tidak dapat porsi. Karena kebid'ahan mereka menutupi mereka dari kebaikan itu. Ya, jadi bagaimana seseorang mendapatkan syafaat Nabi sementara dia adalah orang yang menentang sunnah, orang yang lebih pro kepada bid'ah? Bagaimana bisanya? Maka begitu ya. Jadi yang pertama doa, minta sama Allah. Yang kedua, lakukan amalan-amalan yang ada sesuai dalil, berpotensi menerbitkan syafaat di hari kiamat. Ya, dan kemudian yang ketiga yaitu bertauhid, jauhi syirik. Yang keempat, ikuti sunnah Nabi SAW dan jauhilah bid'ah. Itu. Wallahu a'lam. Fadl. Halo? Kok hilang? Hilang. Halo, assalamualaikum. Ini apa tiba-tiba keluar atau gimana ya? Oh, baik. Baik, fadhal, lanjut. Silakan. Ya, ada lagi. Atau adminnya kuotanya habis atau gimana? Silakan. Oh, iya. Oh, udah, itu udah selesai. Udah selesai insyaallah. Wassalamualaikum. Coba yang mana tadi kalimat pertamanya apa? Oh iya, kalimat pertamanya apa? Baik, itu dulu. Energi samudera yang terkoneksi dengan alam, ini kalimat yang ambigu, bersayap. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Energi samudera itu apa maksudnya? Energi samudera itu apakah energi kelautan? Ya, atau energi yang unlimited, yang tidak terbatas, yang apa tadi, energi samudera yang tak sebelum itu oleh alam. Nah, terkoneksi dengan alam itu apa maksudnya, terkoneksi dengan alam? Ya, apakah alam yang dimaksud nature itu yaitu tabi'ah, apa ya, lingkungan, atau alam di sini maksudnya adalah kehidupan seperti alam manusia, ada juga alam jin, ada juga alam malaikat. Apa maksudnya gitu? Kemudian kestabilan dari semua ini
berkaitan dengan dipengaruhi dengan adanya purnama dan gerhana. Maka ini ada potensi syirik besar karena menganggap bahwa bintang atau bulan itu memiliki koneksi dan pengaruh terhadap stabilitas kejiwaan manusia atau badan manusia. Masalah hujan saja yang itu masalah global untuk keumuman manusia dan binatang. Maka di antara bentuk kesyirikan adalah mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza. Kami telah diberikan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang ini. Itu untuk masalah yang sifatnya global, untuk bumi, yaitu hujan yang diinginkan oleh manusia dan juga binatang. Tapi ketika manusia menisbatkannya kepada bintang atau kepada bulan, maka apa kata Allah? Manusia ini tadinya berislam tapi kemudian manusia ini amana, yaitu manusia ini beriman kepada bintang-bintang dan kufur terhadapku dengan mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza. Jadi menisbatkan suatu stabilitas jiwa maupun jasad dengan bintang tertentu ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, maksudnya baginya adalah bahwa bintang ini menjadi wasilah atau penyebab stabilitas kejiwaan dia, sementara Allah lah yang menciptakan semuanya. Maka ini syirik kecil karena menisbatkan suatu sebab tidak pada hakikatnya. Atau yang kedua, bahwasanya bintang ini dialah yang menjadikan tubuh atau jiwa kita stabil. Secara zat bintang ini memang melakukan hal tersebut. Maka ini merupakan syirik besar dan keluar dari Islam. Tapi kita tidak tahu lebih tepatnya apa maksud dari perkataan orang ini. Al-muhim, perkataan ini bersayap dan berpotensi menimbulkan vonis syirik besar maupun kecil. Jadi bahaya, ya. Begitu, wallahu a'lam. Ya, fadhal. Baik. Ya. Taib. Suara perempuan bukan termasuk aurat secara zat. Suara perempuan bukan termasuk aurat, ya. Terlebih jika ada kebutuhan. Jika suara perempuan termasuk aurat, maka bagaimana para sahabat sepeninggal Nabi SAW mereka bertanya kepada Aisyah mengenai kehidupan Nabi dahulu kala. Aisyah menjawabnya dengan gamblang, dan itu bukan suatu aurat. Jadi dan ini karena ada kebutuhan untuk konsumen, untuk kebutuhan pengiklanan, kebutuhan deskripsi barang, maka tidak masalah jika ada suara dari ownernya atau orang yang disewakan untuk berbicara tanpa tujuan untuk menarik konsumen dengan suara tersebut, tetapi hanya untuk menjelaskan saja, ya, begitu. Kalau misalnya dia bikin konten ada suara seperti ini, nggak masalah, karena suara tidak atau merupakan aurat. Kalau misalnya dia jualan secara live di Facebook atau di YouTube,
dan dia jajakan barang-barangnya tanpa memperlihatkan dirinya. Tapi kalau ada pertanyaan dia jawab, maka nggak masalah. Dari segi tidak ada aurat yang tampak, nggak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini sama seperti perempuan jaga warung, boleh nggak? Ya, selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengubur aurat, nggak masalah insyaallah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Baik. Ini sekarang aja ini Anda bicara aja kan pakai suara kan? Saya dengerin. Iya. Ya, type lanjut. Assalamualaikum. Iya boleh seperti itu. Baik. Setelah dia membaca tasbih, maka dia berdoa dengan doa yang dia inginkan. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya tidak ada sujud khusus untuk doa yang panjang. Artinya sujud itu juga harus stabil panjangnya. Tidak dalam satu sholat sujud terakhir paling lama gitu, enggak. Melainkan stabil saja, antar sujud itu sama aja kadarnya, ya. Maka tidak dikhususkan sujud terakhir saja, ya begitu. Wallahu a'lam. Bagi yang tidak mampu berbahasa Arab, maka nggak masalah insyaallah. So itu doa ya. Taib, itu membalas chat seseorang, tidak membalas chat seseorang itu ada beberapa konteks, nggak bisa dimutlakkan. Itu merupakan bentuk apa tadi? Menyakiti, mendiami saudara atau enggak, itu tergantung. Zalim, menyakiti, itu tergantung konteks. Kalau misalnya dia konteksnya bukan mengajak percakapan, seperti dia mengatakan bismillah, ini ada promo begini-begini, kemudian kita baca doang, bahkan kita nggak baca, mungkin baru lihat doang langsung skip, itu nggak masalah karena dia tidak sedang mengajak bercakap-cakap, ya. Cuy, kalau misalnya dia ada tuturan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikut kami ingin mempromokan barang-barang ini, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada respon setelahnya, cukup jawab salam karena dia itu salam, maka kita jawab gitu. Jangan dicuekin, kalau dicuekin malah itu khawatir kita dosa karena tidak menjawab salam, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya orang tersebut kita kenal baik, ya, kita kenal baik, dan kalau kita tidak membalas percakapannya itu akan menyakiti hatinya, maka kita harus memperbaiki, ya. Jangan sakiti hatinya, kita balas aja sesuai kemampuan. Dan kalau memang kita ingin sudah ada percakapan, maka katakan sudah, jangan meninggalkan gitu saja, ya. Jadi nggak boleh meninggalkan gitu aja percakapan, ya, tanpa klarifikasi, karena itu akan menimbulkan suudzon pada lawan bicara. Yang ketiga, kalau misalnya orang itu memang buruk perangainya dan memang tidak bermanfaat ucapannya atau bertalu-talu, berulang-ulang, kita juga udah kesal dengannya, maka jangankan mendiamkan, memblokir saja itu hak kita gitu, ya. Yang ketiga ini, ya.
Taib. Jadi banyak konteks yang berbeda ya. Konteks yang berbeda. Namun pada asalnya ketika kita tahu bahwa saya itu orang baik atau orang normal lah yang tidak mau menyakiti kita, maka jangan kita cuekin. Ya. Nah, walaupun ya kadang-kadang kita tidak berusaha cuekin, cuman kita buka pas di konteks kita itu nggak bisa menjawab atau tidak bisa mereply. Ya seperti ini dimaafkan. Ya kemudian terlupakan. Mungkin lagi di jalan kita baca belum sempat respon, kita udah jalan duluan, akhirnya nggak jadi balas dan lupa akhirnya. Nah ini dimaafkan. Ya, adapun itu disamakan atau tidak dengan mendiamkan seseorang atau disebut hajar, maka kalau tidak ada sebab, maka itu bisa termasuk mendiamkan. Kalau memang kita sengaja dan tidak ada sebab syar'i, maka tidak boleh. Ya begitu, wallahu a'lam. Oh ya. Itu hal yang berbeda. Ya. Suara wanita secara zat asalnya bukan aurat. Tapi ketika wanita itu tampil, maka itu dilarang. Baik karena suaranya ataupun karena wajahnya ataupun karena dirinya. Nah, qari wanita ini berarti tampilan. Baik tampilan suara memang sengaja untuk menonjolkan suaranya atau tampilan dirinya. Ini hal yang berbeda. Sekarang kalau misalnya suara wanita itu dianggap aurat, ya, maka kalau ada ibu-ibu nawar ke pasar, jalan ke pasar kemudian ngobrol, berarti semua ibu-ibu sedang pada buka aurat semua. Enggak kan? Enggak disebut gitu kan? Kalau misalnya suara itu adalah suara perempuan adalah aurat, maka ketika di kelas atau ibu guru mengajar, berarti ibu guru sedang membuka auratnya di kelas. Enggak. Tapi kenapa di masalah yang dipermasalahkan di sini adalah perempuan yang qari itu pasti memperbagus suaranya. Enggak mungkin enggak. Karena memang disunahkan kita membaca Al-Quran dengan memperbagus suara. Pasti. Qari'ah perempuan pasti memperbagus suaranya. Nah, yang jadi larangan itulah ketika satu, mengeluarkan suara tanpa kebutuhan. Dan yang kedua, yaitu melembutkan suaranya, memperbagus suaranya di tengah laki-laki non-mahram. Mungkin masuk larangan, termasuk dalamnya membaca Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Maka nggak boleh. Bukan nggak boleh baca Qurannya, tetapi tidak boleh dia menonjolkan pembagusan suaranya di tengah-tengah non-mahram. Itu mau dia masalah baca Quran lah, atau dia nasyid lah, atau dia ceramah lah, maka tidak pantas untuk diperdengarkan ke keumuman dari kaum muslimin. Maka sangat tidak layak laki-laki datang ke kajian ummahat yang pematerinya adalah ustazah. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu. Bukan karena suara adalah aurat, tetapi itu di luar kebutuhan laki-laki untuk mendengarnya. Ya. Begitu. Ya, melembutkan suara ini bukan melembutkan aurat, tetapi memungkinkan untuk apa? Untuk laki-laki berpikir macam-macam.
Kalau melembutkan suara di tengah ummahat boleh atau tidak? Ya boleh, nggak masalah. Ya, apakah dia sedang membuka auratnya? Ya tidaklah, karena suara bukan aurat. Ya seperti itu. Namun semakin tersembunyi suaranya semakin afdal. Wallahu ta'ala alam. Begitu. Wah iya. Waalaikumsalam. Baik. Ikhlas ini ada dua makna kalau di Indonesia ya. Ikhlas makna pertama itu tauhid dalam beribadah, dan itu dalam masalah agama. Namun ikhlas versi kedua maknanya adalah rela, dan itu tidak masuk dalam pemaknaan syariat. Ikhlas makna kedua adalah rela. Dalam agama ikhlas tidak dinamakan rela, enggak. Ya, jadi ikhlas di sini makna rela yaitu makna Indonesia. Ya, misalnya saya mengikhlaskan kepergianmu, yaitu saya merelakan kepergianmu. Ya, jadi rela di sini artinya walaupun ada keberatan tapi saya membiarkannya, merelakannya. Ya. Ya, kalau misalnya tukang parkir misalnya, kita bilang, Pak, maaf Pak, saya nggak ada duit receh. Oh, nggak apa-apa Bu, saya ikhlas. Ini ikhlas di sini maksudnya rela, bukan lillahi ta'ala. Ya, bukan lillahi ta'ala. Walaupun dia bilang saya ikhlas dunia akhirat, maksudnya saya rela dunia akhirat, yaitu nggak apa-apalah, nggak bayar gitu. Maka bedakan antara ikhlas makna versi kearifan lokal ya dengan ikhlas versi non kearifan lokal. Misalnya seorang perempuan dilamar, apa seorang perempuan menyukai seorang ikhwan, dan ternyata ikhwan itu setelah berproses dengannya, ikhwan itu nggak jadi mau sama dia. Maka kemudian dia bilang, perempuan bilang, saya harus ikhlas melepas kepergianmu gitu. Maka ikhlas di sini maksudnya bukan lillahi ta'ala, bukan. Tapi ikhlas di sini artinya adalah rela, dan ini tidak ada nilai ibadah. Ikhlas bermakna rela, tidak ada nilai ibadahnya pada asalnya. Karena ini hanya suatu kerelaan. Kerelaan yang tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ikhlas makna rela ini di situ ada sisi apa? Menerima kenyataan, dan ada sisi sabar. Ketika itu bukan karena Allah, ya sudah, itu tidak ada nilai ibadah. Gitu ya. Itu yang bedakan. Namun kalau ikhlas ini maksud ikhlas lillahi ta'ala, maka itu hanya berkaitan dengan amalan-amalan soleh saja. Nggak bisa berkaitan dengan hal-hal yang umum. Seperti kehilangan kucing. Kucingnya diambil orang. Nggak apa-apalah saya ikhlas. Enggak, ini bukan ibadah. Tapi ikhlas ini maknanya apa? Rela. Saya terima kenyataan. Saya bersabar dengannya. Begitu. Ya. Seperti itu, Mahat. Wayak. Ya, mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kata Nabi SAW, wa iyyak. Kata Nabi SAW, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi muslim untuk mengasingkan saudaranya di atas 3 hari. Adapun jika orang itu berbuat zalim
dan kita bersikap acuh padanya untuk menghindari madarat yang lebih besar, maka semoga hal tersebut tidak masalah. Tapi tetap tidak boleh selamanya kita mengacuhkan dirinya karena dia adalah seorang muslim. Kita hanya memberinya pelajaran saja, kita asingkan dia untuk sementara waktu demi mencegah madarat yang lebih besar. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin itu terakhir insyaallah. Ya, benar terakhir insyaallah dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya juga ingin pamit dari majelis ini. Semoga apa yang tersampaikan bermanfaat baik dari materi maupun tanya jawab. Ya, jazakumullahu khairan ala hudurikunna. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Barakallahu fikunna jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.